Media sosial kembali dihebohkan oleh sebuah peristiwa yang menyeret nama aparat negara dan pedagang kecil. Seorang penjual es gabus jadul bernama Sudrajat, berusia 50 tahun, mendadak menjadi sorotan setelah didatangi anggota Babin Kamtibmas dan Babinsa di lokasi berjualannya di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Kedatangan aparat itu berujung pada tudingan bahwa es gabus yang dijual Sudrajat terbuat dari bahan spons tidak layak konsumsi. Momen tersebut direkam dan menyebar luas di media sosial, memicu gelombang reaksi publik. Dalam video yang beredar, es gabus milik Sudrajat diperiksa secara kasar hingga hancur. Namun tudingan tersebut terbantahkan ketika es itu terbukti aman dikonsumsi. Tim medis yang berada di lokasi turut memastikan tidak ada unsur berbahaya pada es tersebut. Meski telah dinyatakan aman, Sudrajat mengaku mengalami ketakutan dan memilih menghentikan aktivitas berjualannya sementara. Video itu pun kembali diviralkan netizen yang budiman, disertai kritik tajam terhadap tindakan oknum aparat. Komentar publik memunculkan kekecewaan, sindiran, hingga pertanyaan soal keadilan bagi pedagang kecil yang merasa dirugikan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Miris, seorang penjual es kue di Kemayoran dituduh sama oknum TNI dan Polri bahan dagangannya menggunakan bahan spons. Sampai di videoin dan diviralin kayak gitu. Masalahnya setelah dicek ternyata tuduhannya nggak terbukti. Ternyata es kuenya aman-aman aja. Jujur gue lihat muka dari si pedagangnya itu udah kasihan banget. Kayak nggak bisa apa-apa dituduh sama oknum TNI dan juga Polri. Ini pertanyaannya, bisa masuk ke pencemaran nama baik atau enggak? Kok rusak banget seorang TNI dan Polri bisa nuduh tanpa bukti? Nah, ini ada berita yang cukup membagongkan nih, yang dimana nih ada bapak penjual es kue jadul itu dituding dua aparat menggunakan bahan spons. Nah, tapi nih setelah dilakukan pemeriksaan ternyata bahan tersebut itu aman dan layak konsumsi. Yang pastinya nih bukan dari bahan spons bedak. Coba nih, kalau udah seperti ini kejadiannya bagaimana? Udah sama bapaknya dikriminalisasi, ya kan? Nama baiknya sudah tercemar, diviralkan juga lagi. Sekedar saran nih Pak, kalau misalkan nanti mendapatkan aduan dari masyarakat yang serupa kayak gini nih, alangkah baiknya dibawa dulu untuk diperiksa, supaya nantinya itu tidak ada pihak yang dirugikan. Viralkan seorang kakek pedagang kecil, tangannya gemetar, dagangannya sederhana. Tapi hari itu martabatnya dipertontonkan. Ia dituduh menjual es berbahan spons, lalu disuruh makannya sendiri. Tanpa uji laboratorium, tanpa kepastian, hanya prasangka yang direkam, lalu diviralkan oleh oknum yang berseragam. Dalam video itu tampak anggota Polri dan TNI. Apakah mereka bertindak atas nama negara? Atau itu hanya ulah oknum yang lupa bahwa seragam adalah tanggung jawab melindungi, bukan kuasa? Faktanya jelas, polisi mengonfirmasi bahwa klaim dua orang itu hoax. Es kue jadul itu aman dikonsumsi, tak ada busa, tak ada racun, yang ada hanya luka dan rasa malu yang terlanjur disebar. Pertanyaannya bukan lagi soal es, tapi soal empati, soal cara kita memperlakukan yang lemah di tengah hiruk-pikuk viral. Hukum tak boleh kalah oleh kamera, keadilan tak boleh dikalahkan oleh asumsi. Jika salah, luruskan. Jika viral, klarifikasi. Dan jika berhadapan dengan rakyat kecil, ingat, mereka bukan tontonan, mereka manusia. Kita tunggu klarifikasi. Tidak cukup ganti rugi, pertanggungjawaban kalian. Bantu share teman-teman kata kita kepada kita. Wahai bapak-bapak yang berseragam yang terhormat nih ya. Poin yang pertama, Bapak menuduh seseorang penjual es gabus menggunakan bahan berbahaya tanpa ada data dan uji cek lab. Itu nggak bisa dibenarkan Pak. Itu di marka umum ya. Kedua, Bapak videoin, Bapak sebar ke internet untuk menggiring opini supaya orang lain mengiyakan bahwa dagangan si Bapak ini tuh berbahaya. Yang ketiga, es gabus, es gabus itu bahannya dari tepung hankwe Pak. Itu emang bakal teksturnya mirip seperti spons. Sekarang gini Pak ya, logikanya si Bapak jual es gabus tuh pengen modalnya lumayan, untungnya minim. Sekarang kalau beli spons buat bedak, itu harganya aja udah 3.000 segini-gini.
Itu tuh yang paling murah. Perlu berapa puluh spons bedak untuk jadi satu, Bapak? Itu dijual harga 2.000. Si Bapak penjual es gabus mau nyari untung, apa mau nyari buntung? Apa mau nyari hikmahnya doang? Koplok dan tuduhannya. Dan ini yang tololnya nih ya, nggak ada etika dan sopan santun tuh si Bapak yang pakai baju hijau udah diperas kayak gini, terus disuruh dimakan. Kenapa nggak suruh yang baru aja? Itu kan udah tercengkram sama tangan-tangan kamu yang bau itil, yang bawang itu telengan bisa ada bakteri, ada kuman. Suka goblok deh. Kenapa nggak kasih yang baru terus suruh dimakan biar kamu aja yang muntah? Bapak saya ini dari kecil udah makan es gabus nggak mati sampai hari ini. Loh deh, kenapa harus arogan, tindakannya kenapa harus angkuh? Bisa kan diselesaikan dengan cara baik-baik, diobrolin, gak usah main video. Kecuali kalau udah data dan cek lab kalau itu berbahaya terbuat dari spons. Coba buat Bapak gerak es gabus dari tepung kue, emang teksturnya mirip spons. Blog, kesel ada. Suka mutusin rezeki orang deh, mentang-mentang. Saya blok lain. Jadi gini guys, ada bapak-bapak penjual es kue jadul dituduh sama oknum aparat kalau dia tuh jualan es kue jadul bahan dasarnya pakai spons. Setelah diselidiki sama Krimsus, sampelnya dikirim ke lab, tidak terbukti kalau es kuenya mengandung spons. Sebenarnya nggak kaget kalau hasilnya nggak terbukti. Gue tuh lebih kaget dengan fakta kalau ada orang mikir spons bisa dimasak. Spons itu mau lu rebus sampai Bahlil jadi presiden Amerika juga gak bakal lembek, gak bakal bisa dimakan. Yang kedua, harga spons itu kan lebih mahal daripada harga bahan baku es kue. Bahan baku es kue itu cuma tepung kue. Tepung kue itu harganya 5.000. Lu masak bisa jadi seloyang. Gimana caranya? Orang jualan biar makin rugi. Mikir kids. Waktu sampel itu dibawa ke lab, orang lab itu udah kayak gini. Stres. Ya iyalah stres. Dari mana sejarahnya spons bisa dimasak? Terus dia dengan pedenya waktu membuktikan kalau es kue itu pakai spons, kata dia, dibakar sama dia, dibakar. Ada es, lu bakar, terus esnya meleleh. Dia bingung sendiri, logikanya ada es dibakar meleleh. Ini pakai spons dari mana? Kata gua, coba lu jawab dari mana? Ya itu emang reaksi natural es kalau dibakar yang meleleh, Bapak. Aduh, stres. Daripada lu semua bingung, mending gua ajarin cara bikin es kue jadul atau namanya es gabus. Namanya aja udah es gabus sebenarnya ya. Gampang banget cara buatnya, sini gua ajarin. Ayo kita buat es gabus yang nggak pakai spons ya. Bahan bakunya gampang banget, cara buatnya gampang banget. Di sini cuma pakai tepung kue sama santan. Pertama kita tuangkan spons, maksud gue tepung kue ke dalam mangkok kayak gini. Terus di wadah lain kita tuangkan spons, maksud gue santan. Terus santannya kita campur sama 500 ml spons, maksud gue air, 500 ml air. Terus dicampur deh ke dalam tepung, dikasih gula. Kalau gue pakai 5 sendok, tetapi ini bisa sesuai selera aja. Lalu kita aduk sampai dia menjadi spons, sampai dia mengental gitu. Terus kita bagi dua, lalu kita kasih pewarna. Udah tuh, habis itu kita masak pakai api kecil ya, jangan sampai api gede nanti dia gosong. Sampai dia mengental menjadi kayak gini. Terus udah dia masukkan ke dalam cetakan, yang pinknya juga dimasak, lalu ditaruh ke cetakan juga kayak gini, ditumpuk aja. Udah habis itu dirapihkan ya kan. Habis itu ya udah taruh aja di dalam kulkas. Kira-kira kalau bahan bakunya sponsnya dimasukkan ke tahap yang mana, Pak? Udah, ini udah jadi. Kalau dia udah mengeras tinggal dibalik dari cetakan, dipotong, dimakan deh. Udah deh jadi kue gabus gak pakai spons. Mantap.